got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, nigga, come on, that thing, oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Fitrian Salvia. Nama saya Rona Maulina. Nama saya Puja Sumiyorustanti Wabulu. Nama saya Siti Azza Fadilah. Nama saya Melani Aprilia. Kami di sini akan mengerjakan tugas kewarganegaraan, yaitu penegakan hukum dan keadilan yang ada di Indonesia. Selamat menyaksikan. Menurut Anda, bagaimana penegakan hukum dan keadilan berbeda di berbagai negara? Nah, menurut saya, penegakan hukum dan keadilan dapat berbeda di berbagai negara karena perbedaan dalam sistem hukum, budaya, nilai-nilai, dan struktur politik. Adapun beberapa perbedaan yang mungkin dapat terjadi. Yang pertama, seperti sistem hukum. Setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda. Sistem hukum umum yang digunakan di Inggris dan Amerika Serikat. Sistem hukum sipil yang digunakan di sebagian besar negara Eropa, atau sistem hukum agama yang digunakan di beberapa negara dengan mayoritas Muslim. Yang kedua, independensasi lembaga penegak hukum. Independensasi lembaga penegak hukum seperti kepolisian, jaksa, penuntutan umum, dan pengadilan dapat bervariasi di berbagai negara. Di negara-negara dengan sistem hukum yang adil, lembaga-lembaga ini diharapkan bekerja secara independen dan tidak dipengaruhi oleh tekanan politik atau kepentingan pribadi. Namun, di beberapa negara, lembaga-lembaga ini mungkin tidak sepenuhnya berindependen yang dapat mempengaruhi keadilan dalam penegakan hukum. Nah, adapun yang ketiga yaitu perlindungan hak asasi manusia. Perlindungan hak asasi manusia dapat bervariasi di berbagai negara. Perbedaan ini dapat mempengaruhi keadilan dalam penegakan hukum dan perlakuan warga negaranya. Yang keempat yaitu korupsi. Korupsi di negara-negara berbeda juga dapat mempengaruhi penegakan hukum dan keadilan. Negara dengan tingkat korupsi yang sangat tinggi mungkin menghadapi tantangan dalam menegakkan hukum secara adil dan efektif, karena korupsi dapat mempengaruhi independensasi lembaga penegakan hukum dan menghalangi proses hukum yang adil. Nah, yang kelima, sumber daya dan kapasitas. Negara-negara dengan sumber daya dan kapasitas yang terbatas mungkin menghadapi kesulitan dalam penegakan hukum secara efektif. Kurangnya personal, anggaran, infrastruktur yang memadai dapat mempengaruhi kemampuan negara untuk menyelidiki atau menuntut dan mengadili pelanggaran hukum dengan adil dan efisien. Dan yang terakhir yaitu perbedaan budaya dan nilai-nilai juga dapat mempengaruhi penegakan hukum dan keadilan. Meskipun demikian, ada perbedaan dalam penegakan hukum dan keadilan di berbagai negara. Penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip dalam keadilan seperti praduga tak bersalah, hak atas pembelaan yang layak, dan perlakuan yang adil, serta dihormati dan diterapkan secara konsisten di seluruh sistem hukum negara. Jadi di sini sistem hukum negara itu berbeda-beda. Menurut saya seperti itu. Bagaimana proses penegakan hukum dilakukan dalam sistem hukum yang adil? Baik, menurut saya proses penegakan hukum dalam sistem hukum yang adil melibatkan serangkaian langkah dan prinsip yang dirancang untuk memastikan keadilan, perlindungan hak asasi individu, dan keberlanjutan hukum. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang proses penegakan hukum dalam sistem hukum yang adil. Yang pertama ada penyelidikan. Proses dimulai dengan penyelidikan oleh penegak hukum, seperti polisi atau agen penegak hukum lainnya. Mereka mengumpulkan bukti, wawancara saksi, dan mencari informasi yang relevan untuk menentukan apakah ada cukup bukti untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Dalam sistem hukum yang adil, penyelidikan harus dilakukan secara objektif dan tidak memihak, tanpa diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan. Nah, yang kedua, ada penangkapan. Jika ada cukup bukti yang menunjukkan adanya pelanggaran hukum, penegakan hukum dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka. Penangkapan harus dilakukan sesuai dengan hukum dan dengan memperhatikan hak-hak individu yang ditetapkan dalam konstitusi atau undang-undang yang berlaku.
tersangka harus diberikan pemberitahuan tentang alasan penangkapan dan hak-hak mereka, tidak semena-mena ditangkap begitu saja. Yang ketiga ada penuntutan. Setelah penangkapan, proses penuntutan dimulai. Jaksa penuntut umum atau pengacara pemerintah lainnya akan meninjau bukti yang dikumpulkan dan memutuskan apakah akan mengajukan dakwaan resmi terhadap tersangka. Dalam sistem hukum yang adil, penuntutan harus didasarkan pada bukti yang kuat dan tidak ada diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan. Nah, yang keempat ada persidangan. Persidangan adalah tahap di mana pihak-pihak yang terlibat mempresentasikan bukti dan argumen mereka di hadapan hakim dan juri. Hakim bertanggung jawab untuk memastikan bahwa persidangan berjalan adil dan sesuai dengan hukum. Pihak yang terlibat harus memiliki kesempatan yang sama untuk menyajikan bukti dan argumen mereka. Hakim dan juri harus netral dan tidak memihak. Yang kelima, ada putusan. Setelah persidangan selesai, hakim atau juri akan mengeluarkan putusan. Putusan harus didasarkan pada bukti yang disajikan selama persidangan dan harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam sistem hukum yang adil, putusan harus adil, proporsional, dan tidak ada diskriminasi. Yang terakhir ada banding. Jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan pengadilan, mereka dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Pengadilan banding akan meninjau kembali kasus tersebut dan memutuskan apakah ada kesalahan dalam proses atau hukum yang diterapkan. Dalam sistem hukum yang adil, banding harus dijamin sebagai mekanisme untuk memperbaiki kesalahan dan memastikan keadilan. Selama seluruh proses penegakan hukum, prinsip-prinsip seperti praduga tak bersalah, hak atas pembelaan yang layak, hak atas pengadilan yang adil, dan larangan terhadap penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi harus dihormati. Sistem hukum yang adil juga harus transparan, terbuka untuk umum, dan bebas dari korupsi. Bagaimana korupsi dapat menghambat penegakan hukum di Indonesia? Nah, menurut saya bagaimana korupsi dapat menghambat penegakan hukum dan keadilan di Indonesia, yaitu dengan terciptanya lingkungan pejabat-pejabat atau publik di negara ini yang terinfeksi, maka adanya praktek korupsi. Praktek korupsi dapat menyebabkan keputusan hukum yang tidak adil dan dapat melebahkan penegakan hukum di Indonesia. Adapun praktek korupsi di Indonesia ini yaitu mulai dari penyuapan, pemalsuan bukti. Penyuapan dapat dilakukan oleh penegakan hukum sehingga dapat melemahkan integritas penegakan keadilan dan hukum di negara Indonesia. Kemudian pemalsuan bukti. Seorang korupsi dapat menggunakan kekuatannya untuk menyembunyikan suatu bukti. Dengan dia dapat menyembunyikan bukti, maka penegakan hukum di Indonesia ataupun keadilan dapat terhambat. Oleh karena itu, praktek korupsi ini dapat merusak kepercayaan masyarakat Indonesia dan mampu melemahkan integritas penegakan hukum dan keadilan Indonesia. Maka dengan itu, praktek korupsi harus diberantas. Pemberantasan korupsi ini merupakan langkah penting untuk memastikan keberlanjutan penegakan hukum yang adil. Masih banyak kasus pelanggaran hukum dan ketidakadilan sosial yang terjadi di masyarakat hingga dewasa ini seperti bullying, kericuhan saat demonstrasi, dan lain-lain. Ini membuktikan bahwa kesadaran masyarakat akan hukum masih rendah. Dalam hal ini, apakah penyuluhan hukum terhadap masyarakat yang dilakukan pemerintah masih kurang efektif, atau mungkin penyuluhan yang dilakukan masih belum mencangkup seluruh lapisan masyarakat? Apakah penyuluhan hukum yang dilakukan pemerintah saat ini dapat mempengaruhi hati nurani masyarakat agar sadar dan taat akan hukum? Nah, sebelum kita membahas tentang penyuluhan hukum atau kesadaran hukum di Indonesia, kita terlebih dahulu mengetahui apa sih penyuluhan hukum dan kesadaran hukum itu sendiri. Penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat sehingga tercipta budaya dan dalam bentuk tertib yang taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi. Sedangkan kesadaran hukum masyarakat adalah nilai yang hidup dalam masyarakat dalam bentuk pemahaman kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sujono Sukanto mengatakan bahwa kesadaran hukum adalah
konsepsi abstrak dalam diri manusia dan tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman atau yang sepantasnya. Dengan demikian, kesadaran hukum masyarakat merupakan output dari proses kegiatan penyuluhan hukum yang ditandai dengan adanya rasa menghargai hukum melalui praktik di lapangan. Hanya cara ataupun teknik penyuluhan hukum yang bersifat komunikatif dan mampu menyentuh hati nurani masyarakat agar dapat menghargai hukum, yang dapat berjalan efektif untuk menimbulkan kesadaran hukum masyarakat. Pilihan orang dalam berperilaku dan bersikap tidak sesuai dengan yang dikehendaki hukum sangatlah berpengaruh oleh moral dan karakter masyarakat. Dikarenakan hukum tidak pernah lepas dari lingkungan sosialnya. Nah, bagaimana tentang penerapan penyuluhan hukum di masyarakat, apakah sudah efektif atau tidak? Tentu saja belum efektif karena masih banyak terjadinya kericuhan ataupun proses penyalahgunaan hukum di dalam bagian masyarakat. Hal ini sebenarnya terjadi karena figur ataupun tokoh yang harus ditaati oleh masyarakat itu adalah pemerintah, sedangkan figur tersebut tidak menunjukkan sama sekali rasa menaati hukum sebagai keadilan. Nah, apakah hal tersebut menyentuh hati nurani masyarakat? Apabila figur tersebut sudah melaksanakan kegiatan ataupun peraturan perundang-undangan dengan baik, tentu saja hati nurani masyarakat itu akan tersentuh dengan adanya figur atau tokoh pejabat-pejabat negeri ini sebagai penyuluh peraturan hukum yang baik dan benar. Bagaimana cara mengatasi permasalahan atau kelemahan dalam penegakan hukum di Indonesia? Menurut saya, untuk mengatasi permasalahan dan kelemahan dalam penegakan hukum di Indonesia, ada beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama, reformasi hukum, yaitu perluasan dan penyederhanaan undang-undang untuk menghindari ambiguitas serta memastikan relevansi dengan perkembangan masyarakat. Yang kedua, peningkatan sumber daya, yaitu memberikan dukungan lebih lanjut dalam hal sumber daya manusia, pelatihan, dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum. Yang ketiga, pendidikan dan kesadaran hukum, yaitu meningkatkan pendidikan hukum dan kesadaran hukum di masyarakat untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban umum. Yang keempat, kolaborasi internasional, yaitu kerjasama dengan lembaga penegak hukum internasional untuk pertukaran informasi dan pengembangan praktik terbaik dalam penegakan hukum. Yang kelima, pemberantasan korupsi, yaitu melakukan upaya serius untuk pemberantasan korupsi di dalam sistem hukum dan lembaga penegak hukum. Nah, perbaikan dalam area ini memerlukan komitmen dan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat sipil. Sekian pemaparan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.